Sayang. Sudah berapa kali gue bilang? Jangan puru-puru bertindak. Gue punya rencana. Kenapa lo gak pernah dengerin? Obat aborsi udah. Gue sembunyi-sembunyi kasih dia minum. Bayi di perutnya gak bakal bisa diselamatkan. Gue akan cari kesempatan buat bertindak. Gak ada yang bakal curiga sama kita. Kenapa lo gak pernah dengerin perkataan gue? Obat aborsi. Gue juga hamil anak kita. Gue gak mau dia lahir. Jadi anak yang gak diakui. Anak kalian. Gak. Bukan sepupu kalian. Sepupu. Semua bohongan. Yang Yu sayang. Selalu gue. Lo bohong. Bahkan nikah sama lo, juga demi perusahaan keluarga lo, Yu bilang. Dia merasa jijik. Setiap detik melihat lo. Sayang. Ngapain lo ngomong sama dia? Udah dilakukan. Terusin aja. Jangan. Tolong jangan. Jangan bunuh gue. Jangan bunuh anak kita. Jangan salahkan aku. Setiap tahun di hari Qingming, aku akan datang ke makammu. Qi Feiyu. Kau akan mati dengan sengsara. Aku sangat benci. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat musuhku. Darah, hutang, darah, dibayar. Aku ini telah terlahir kembali. Istri, kenapa kau berkeringat banyak sekali? Jangan salahkan aku. Setiap tahun di hari Qingming, aku akan datang ke makammu. Masih marah karena aku tidak bisa menemani bagian kebidanan ya? Siapa yang tahu hari ini ada urusan mendadak di kantor. Sudah kutaruh di sana. Jangan lupa diminum. Ini pasti obat aborsi itu kan? Qi Feiyu. Tak kusangka langit kasihan padaku, bahkan memberi kesempatan untuk terlahir kembali. Kali ini aku tidak akan terperdaya oleh kalian lagi. Istri, kau dengar APA yang kukatakan? Aku tahu. Tidak apa-apa, pergilah. Istri yang baik. Tunggu. Kantormu jauh sekali. Kau tidak bawa mobil. Saat ini, Qi Feiyu belum tahu mobilnya sudah dirusak oleh Su Lili. Kau istriku. Di dalam perutmu ada anakku. Bagaimana mungkin aku tega membuatmu lah? Saya akan naik taksi saja. Suami. Baru saja saya dengar dari teman saya. Dia melihat Lili di bagian kebidanan. Lili. Kenapa dia ada di bagian kebidanan? Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Bukankah kalian sepupu? Kenapa kamu sangat khawatir tentang dia? Atau kalian punya hubungan lain? Jangan ngomong sembarangan. Saya dan dia hanya hubungan saudara. Dulu saya percaya omonganmu yang tidak masuk membiarkan kalian saya di depan mata saya. Kenapa Lili tidak mengirim kepada saya? Kenapa bagian kebidanan ini disembunyikan dari saya? Jangan-jangan ada masalah. Sayang, tiba-tiba saya ingat. Rapat di perusahaan, sangat mendesak. Mobil saya bawa dulu, maaf merepotkanmu. Naik taksi sendiri. Suami, bisakah kamu menemani saya ke rumah sakit dulu? Qi Feiyu, saya kasih kesempatan terakhir. Jangan bertingkah aneh. Saya akan segera kembali menemanimu. Qi Feiyu, ini pilihanmu sendiri. Pergi. Cuci kaos kaki saya. Jangan mengandalkan kekayaan keluargamu untuk tidak perkataan mertua ini. Sekarang juga cuci. Dulu saya terlalu mudah ditindas. Hingga 1-2 orang menginjak-injak saya.
Suan kamu. Ibu mertua yang jahat seperti apa? Yang akan menyuruh seorang yang hamil mencuci kaos kaki? Bodoh atau jahat? Omongan bodoh dan jahat seperti ini. Mengapa aku harus mendengarkan? Kamu berani melawan. Lihatlah tubuhmu yang lemah ini. Mencuci ratusan pasang. Seharusnya tidak masalah. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Ambil kaos kaki bau milikmu. Si Suan ini tiba-tiba menjadi sulit dikendalikan. Tempat parkir kosong. Tampaknya Suan sudah membawa mobil. Keluar. Suan, berani merebut pria dariku. Kali ini, kamu mati. Baik. Setengah jam lagi. Rem akan rusak. Pada saat itu, ibu akan membawamu membuka kehidupan baru. Bagaimana? Lily, kamu datang. Suan tidak ada. Ternyata pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Aku merindukan bibimu. Jadi datang menjengukmu. Aduh, saya ini nenek tua. Tidak perlu kamu jenguk. Sekarang, jaga dirimu. Yang paling penting, di perutmu, ada cucu kesayanganku. Tidak seperti Suan itu. Dia tidak hanya mengandung anak yang merugikan. Bahkan berteriak padaku. Aku berharap cepat bercerai dengannya. Sekarang setiap kali aku melihatnya, aku langsung kesal. Tenang saja, setelah hari ini aku tidak akan kesal lagi. Maksudnya gimana? Karena hari ini, dia pasti mati. Aduh, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Tunggu sebentar, berita kematian Suan akan segera datang. Berita kematian, tentu saja. Masa ya aku bohong sama kamu? Tapi dia kan, Bibi, you gimana? Di kamar. Aku mau kasih kabar baik ini ke dia. Suan, kok kamu di sini? Kalau nggak di sini, mau di mana lagi? Nggak mungkin. Bukannya dia harusnya mati kecelakaan. Bukannya kamu periksa kandungan naik mobil? Sebenarnya mau naik mobil. Tapi mobilnya diambil orang. Siapa yang ngambil mobilnya? Tentu saja sepupumu, Ki Feiyu lah. Gimana bisa gini? Gimana bisa jadi Yuga yang nyetir mobil itu? Aduh, Lilia, kamu bilang Suan bakal mati. Tapi sekarang dia masih di rumah. Gimana dia bisa mati? Ini, Suan seharusnya jalan ke bidan, kena kecelakaan. Tapi sekarang mobilnya malah. Kapan you pergi? Kira-kira 15 menit yang lalu. Rem akan mulai bermasalah. Setelah 30 menit. Masih ada waktu. Aku harus cepat-cepat mencarinya. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Jangan buru-buru pergi dong. Buru-buru mau kasih kabar ke Ki Feiyu. Aku sengaja nggak mau bikin kamu senang. Aku benar-benar ada urusan penting. Jangan buru-buru pergi dong. Minggir. Suan, kamu kerja gimana sih? Kenapa ceroboh banget? Maaf ya. Barusan tanganku kepleset. Bajumu basah semua. Mau ganti baju dulu? Iya, dia benar. Kamu sekarang beda sama dulu. Harus lebih jaga kesehatan. Ganti baju bakal makan waktu. Nggak apa-apa. Air dikit aja. Aku duluan ya. Nggak boleh. Baju basah gini mana bisa dipakai keluar. Nanti masuk angin siapa yang tanggung jawab? Iya. Lily. Lihat nih. Kalau kamu masuk angin, bibi kamu pasti sedih banget. Dengerin aku. Ganti baju dulu. Bibi. Sekarang gimana dong? Bagaimana kalau aku telepon dulu? Kasih kabar ke you. Masih ada 10 menit lagi. Kenapa nggak angkat telepon? Coba angkat telepon dong. Halo, Lily. Halo, Yuga. Halo. Adik sepupu, kamu lagi ngapain? Jangan sampai di depan Suan ngomongin ini. Kalau nggak urusan modifikasi mobil, bakal ketahuan semua. Nggak ada apa-apa. Kok aku dengar kamu lagi telepon sama Feiyu ya? Nggak kok, kamu salah dengar. Kalian berdua, jangan-jangan ada sesuatu bilang sama Masa aku. sih? Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak percaya. Beneran? Aku nggak percaya. Kecuali kamu kasih HP MU ke aku. Oke, silakan dilihat. Untung aku setting hidden.
Suan pasti nggak bakal lihat riwayatnya. Masa iya aku lihat HP-nya taruh di sini dulu. Langkah nih abang sepupumu nggak di rumah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Apa? Aku nggak bakal kasih kesempatan. Kamu diam-diam kontak Ki Fei Yu. Baju udah ganti. Keluar makan yuk. Ayo, Lily. Kamu makan banyak-banyak ya. Makin lama ditunda, juga makin dalam bahaya. Gimana ini? Aduh, udahlah. Aku ada urusan. Perlu balas Waduh. pesan. Makan. Main HP mulu. Ada apa? Habis makan dulu. TAPI. Iya, Lily. Kesehatanmu sekarang harus banyak makan. Tante, aku... Suamiku, bukannya kamu bilang gak kontak Fei Yu? Iya. Aku juga gak tahu. Dia tiba-tiba aja telepon. Dia ada urusan mendadak di kantor. Kontak kamu. Pasti ada hal penting. Ayo, cepetan angkat. Kalau diangkat, bisa ketahuan semua. Aku malah jadi pembunuh. Gak boleh, gak boleh. Halo. Lily ini ngapain sih? Kenapa gak diangkat? Aku? Kamu ragu-ragu gini. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Masa sih? Gak ada lah. Ya cepetan angkat. Aku? Kayaknya udah waktunya. Gak apa-apa, kamu gak angkat. Aku yang angkatin. Jangan. Aduh. Ditutup. Gak apa-apa, aku bantu telepon balik. Enggak. Kayaknya cuma masalah kecil. Perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Sekarang sudah terlambat. Di kehidupan sebelumnya saat ini, remnya sudah rusak. Sayang, waktunya hampir habis. Halo, Yo. kamu di mana sekarang? Jangan panik. Aku segera sampai. Tunggu aku di bagian kebidanan. Kebidanan? Aku tidak di sana. Bagaimana bisa? Suan bilang padaku. Aku tahu. Perempuan ini berani menipuku. Jangan panik. Kalau begitu kamu di mana sekarang? Aku di rumahmu. Tapi dengarkan aku dulu. Baguslah. Tunggu aku di sana. Bukannya kamu merasa aku terlalu lembut padanya. Kali ini aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana aku menghajarnya. Aku akan putar balik. Jangan-jangan. Aduh. Kenapa remnya tidak berfungsi? Aduh. Yo. Yuk kecelakaan. Halo. Apakah ini keluarga Ki Fei Yu? Kecelakaan. Segera datang ke rumah sakit. Halo, ada. Ada. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Aku segera ke sana. Dokter, anak saya Ki Fei Yu. Dia di mana? Fei Yu, anakku yang malang. Sayang, kita akan segera Hidup memulai. baru. Anakku yang malang. Bagaimana aku bisa menjalani sisa hidupku? Ibu. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kamu baik-baik saja kan? Bukannya kamu mengalami kecelakaan? Aku baik-baik saja. Saat kecelakaan, air bak langsung mengembang. Aku hanya mengalami luka ringan. Aduh, syukurlah. Untung kamu baik-baik saja. Semuanya salah Suan. Dia bilang kamu mengalami kecelakaan. Seolah-olah kamu sekarat. Suamiku, untung kamu baik-baik saja. Ternyata kecelakaan itu hanya membuatmu mengalami luka ringan. Kamu memang beruntung. Pasti karena anakku sering berbuat baik. Dilindungi Tuhan. Ibu. Maaf. Membiwakmu ke water. Baik-baik saja kan? Luka di mana? Tidak apa-apa. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu? Mengapa kamu tidak mati?
Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke toilet wanita? Pertama, ini toilet pria. Kedua, sedang hamil. Jangan terlalu marah. Tidak baik untuk janin. Dan merusak fasilitas umum harus diganti rugi. Saya Saya tidak tertarik dengan ceritamu. tolong. Kamu harus menyelamatkan anakku. Anak. Dokter, anak saya mana? Tolong katakan pada anak itu pergi kemana. Maaf. Maaf. Apa artinya maaf? Kamu beritahu saya, anak saya mana? Anakmu sudah gugur. Obat penenang sudah saya taruh di sana. Ingat untuk meminumnya. Gugur. Kamu seharusnya mengonsumsi obat aborsi. Anak. Sungguh tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak. Dokter, saya tidak meminumnya. Saya tidak meminum obat aborsi itu. Melihat kondisi tubuhmu, sepertinya obat aborsi yang lambat. Lambat. Obat aborsi yang lambat. Sebelumnya, telah lama mengonsumsi banyak. Anakmu seharusnya sudah tidak bisa diselamatkan. Ternyata bukan yang 1 gelas itu. Tapi yang tak terhitung gelas sebelumnya. Perlu saya bantu? Hubungi suamimu. Suami. Saya sudah lama tidak punya suami. Sebelumnya. Terima kasih atas bantuannya. Ini kartu nama saya. Jika ada kebutuhan bisa hubungi saya. Grup Dongsheng. Kinsinian. Kakek. Aku bilang kamu ini anak nakal. Kamu bilang mau menjengukku di rumah sakit. Kenapa sekarang tidak kalahin lagi? Sambil menyelamatkan seseorang. Membantu orang. Kamu ini anak nakal. Kapan kamu jadi baik hati begini? Ah. Yuk kakak, jangan begitu. Suan sebentar lagi akan kembali. Kalau dia sudah kembali, cari saja alasan untuk mengelabui. Tapi kamu baik-baik saja hari ini kan? Aku sampai ketakutan. Aduh, kamu ditelepon tadi. Kenapa aneh sekali? Tidak kok, kamu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu baiklah. Kamu jangan sampai bertindak sendiri. Kamu ternyata masih sayang dia. Kamu tahu dia hamil. Anak kandungmu. Kamu jadi untuk tidak bercerai dengannya ya? Apakah kamu ingin anakku menjadi anak haram seumur hidup? Bagaimana mungkin aku sayang dia? Anak dalam kandungan Suan ITU tidak akan bertahan. Aku tidak bercerai. Karena dewan direksi, orang-orang tua itu, selalu melindunginya. Perusahaan ini peninggalan ayahnya. Aku dan dia masing-masing memegang setengah saham. Tapi, setelah aku berhasil bekerja sama dengan grup Dongsheng, aku punya alasan untuk mengeluarkannya dari dewan direksi. Nanti, perusahaan akan menjadi milik kita. Benarkah? Tentu saja. Aku mencintaimu. Percayalah padaku, aku akan memberimu dan anak kita sebuah keluarga yang utuh. Kak Yu. Nanti, perusahaan akan kita wariskan ke anak kita. Anak Suan itu harus digugurkan. Mainan dan perusahaan, semua akan menjadi milik anak kita. Suan, kamu sudah kembali. Kak Suan, kapan kamu kembali? Baru saja. Kalian sedang apa? Aku? Lily, dia membelikan mainan untuk anak kita. Kami sedang menyiapkan mainan. Ya. Mainan ini.
Aku pikir sebaiknya beli mainan dulu untuk anak. Mobil. Kalau aku tidak salah ingat, aku hamil anak perempuan kan? Anak perempuan juga bisa main mobil. Lihat. Seru kan? Seru ya? Aku akan membuatmu seru. Suan, kamu gila. Minggir. Jangan pukul Kak Yu. Suan, berhenti. Tidak, kalau tidak. Aku? Suan, kamu gila. Suan pasti sudah gila. Sudahlah. Kapan kamu akan berhenti membuat keributan? Suamiku. Anak kita sudah tiada. Benarkah? Suamiku. Itu anak kita. Aku sangat sedih. Aku baru saja melihat mengambil mainan itu. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Kalau begitu kamu boleh memukulku. Lily. Aku tidak sengaja. Suamiku. Anak kita. Jadi hilang begitu saja. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Aduh. Sebuah barang yang merugikan. Apakah itu layak untuk disedihkan jika sampai merusak kandungan Lily? Kandungan Lily. Sudahlah. Jangan dibicarakan lagi. Istriku, kamu karena aku mengalami kecelakaan hari ini. Perasaanmu terlalu bergejolak. Sehingga menyebabkan Kamu istirahatlah dengan keguguran. Anak pasti akan ada lagi. Qi Feiyu, Su Lily. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Kamu bilang, apakah Suan sudah mengetahui sesuatu? Maksudmu? Dia tahu tentang urusan kita. Dia hari ini sangat berbeda dari biasanya. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Dia hari ini kehilangan anaknya. Jadi sedikit tidak normal saja. Lagi pula, aku sudah dengan kuat menggenggamnya. Dia tidak mungkin curiga pada kita. Tapi kamu benar. Rencana kita seharusnya dimajukan. Bagaimanapun juga, saya sudah tidak sabar lagi untuk menikah denganmu. Kamu bilang kamu akan membantuku. Kamu memintaku untuk membantumu. Hanya untuk melihat sepasang suami istri yang berbelanja. Pria itu adalah suamiku. Membunuh putriku, hampir membunuhku. Sekarang dia ingin mengambil perusahaan ayahku. Sebagai hadiah untuk dia dan kekasihnya. Saya akan bantu. Apa yang perlu saya lakukan? Kamu bahkan tidak bertanya apa bantuannya, langsung mau bantu. Santai aja. Anggap saja sebagai perbuatan baik. Terima kasih. Nanti kalau butuh bantuan saya, langsung hubungi saya. Dulu, saya benci Tuhan. Kenapa melepaskanmu? Sekarang bagiku, mati terlalu murah untukmu. Hanya dengan membuatmu kehilangan segalanya. Tanpa uang sepeser pun. Hal yang kamu inginkan, pelan-pelan hancur. Baru puas. Hei, benar. Oke. Tidak masalah. Yuga, ada apa denganmu? Benar-benar apa yang dipikirkan datang. Kita baru saja bilang ingin mempercepat rencana Dongsheng Group C-Cucu. Bekerja sama dengan saya. Itu bagus sekali. Suan, bukankah kita langsung mengeluarkannya? Tapi kali ini, Sira Kerja sama Mirka harus membuat Suan menyelenggarakan pameran sampel. Mengapa harus dia? Aku tidak bisa jadi penolongmu yang baik. Sayang, tentu saja kamu bisa. Tapi, kali ini Fang Dewan Direksi pergi. Dia adalah teman ayah Suan. Orang-orang tua di Dewan Direksi. Semua mendengarkan mereka nanti dia akan memilihku sebagai ketua Dewan Direksi. Sayang, aku pulang. Datang-datang. Kamu pulang. Makanan baru saja selesai.
Wangi sekali. Cepat, minum selagi masih panas. Oh ya, sayang, aku memikirkanmu. Kan kamu lagi ingin ganti suasana. Kebetulan perusahaan ada pameran sampel. Bagaimana kalau kamu yang Tidak urus? masalah. Terima kasih suamiku sudah memikirkan Tentu saja, sayang. aku. Kamu adalah istri yang paling aku cintai. Cepat minum, nanti jadi dingin. Ya. Sayang, masakanmu semakin enak. Kalau suka minum banyak-banyak. Ya. Kamu juga minum. Ayo. Sudah dilakukan seperti yang kamu katakan. Di sini gantung lebih tinggi. Persiapannya bagaimana? Misu sudah seperti yang kamu perintahkan. Kaca di ruang pameran dipilih. Dalamnya bisa lihat luarnya, tidak bisa lihat dalam. Bagus. Kalian sibuk saja. Sayang. Ini beneran bagus banget. Kamu pasti capek ya? Kan aku istrimu. Ini udah kewajibanku. Kamu yang ngerti aku. Akhir-akhir ini gak tahu kenapa. Badanku pegel-pegel terus. Kayaknya sup ayamnya udah berhasil. Kiviu udah mulai rontok rambutnya. Mungkin karena dia terlalu capek akhir-akhir ini. Mungkin iya. Hah, beberapa hari ini kamu bikinin aku sup ayam ya? Aku udah kebiasaan minum. Oke. Gak masalah. Paki. Direktur Fang. Selamat ya Paki. Selamat datang. Katanya kamu udah berhasil. Kerjasama sama grup Dongseng. Kami beberapa orang tua-tua. Hari ini, khusus datang buat dukung kamu. Posisi ketua dewan direksi nanti. Pasti kamu yang dapat. Anda terlalu baik. Paman Fang. Xiao Wan. Sejak kamu hamil, kamu serahkan perusahaan ke Fei Yu. Aku udah lama gak ketemu kamu. Kecanya payment hari ini. Itu kamu yang ngatur. Beneran bagus. Gak heran. Istri Paki yang baik. Paman terlalu memuji. Dulu aku. Janji sama ayah kamu. Piwek jaga kamu baik-baik. Paki. Xiao Wan kayak anakku sendiri. Jangan ganggu dia ya. Paman Fang, kamu ngomong apa sih? Wan kecil adalah istri kesayanganku. Mana mungkin aku menyakitinya? Lihatlah betapa mesranya mereka berdua. Ya. Kakak sepupu. Dasi kamu tertinggal di rumahku. Manager Chi, apa yang terjadi? Direktur Fang, jangan salah paham. Ini Sulailai. Dia sepupuku. Halo, saya juga sekretaris manajer Ki. Ada orangnya, sebagai istri. Tidak menyadari suaminya, tidak memakai dasi sebagai sepupu dan sekretaris. Tentu harus membantu. Kak Suan, setuju kan? Memang kamu istri yang baik. Tetap kalah sama aku. Kamu ngapain? Suan kamu, manajer Ki. Masalah anak perempuan. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Suan kamu gila. Tamparan pertama ini. Karena kamu sebagai sepupu. Dengan kakak sepupu. Tidak tahu menjaga jarak. Itu memalukan. Tamparan kedua ini. Karena kamu sebagai sekretaris. Dengan manajer bersikap terlalu akrab. Itu tidak pantas. Suan. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Suan, kamu kenapa sih? Dia kuma sekikiku. Suamiku, Sulili, sudah merusak nama baik keluargamu. Tidak tahu malu. Aku akan membantumu mengajarnya. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Ya. Xiao Wan benar. Ini semua untuk kebaikanmu. Wanita tidak jelas macam apa. Bahkan, berani datang ke tempat penting ini. Keluar dari sini. Kak Yu, aku tidak pergi. Tenang, aku pasti akan. Direktur Ki. Apakah kamu ingin menjadi ketua dewan direksi masa depan? Atau wanita? Tidak jelas ini. Mana yang lebih penting? Kamu pikir baik-baik. Kak Yu. Sulili, keluar. Kak Yu. Keluar. Direktur Fang. Istri. Kejadian tadi. Hanya kesalahpahaman.
Kesalahpahaman. Baguslah. Acara penting hari ini. Tidak boleh ada masalah lagi. Tenang. Pasti tidak akan. Ketua Qin tiba. Xiao Li, cepat sambut dia. Direktur Qin datang. Mari kita sambut. Halo Direktur Qin. Wah Direktur Qin. Director Qin. Selamat datang. Maaf, Direktur Qin kami sangat bersih. Halo, Oh sangat bersih ya. Mengerti. pamerannya bagus. Siapa yang ngurus? Istri saya, Suan. Nona Su. Salam kenal. Saya Qin Xinian. Halo, saya Suan. Pameran kali ini sukses. Jika semuanya lancar, mungkin kita bisa kerja sama jangka panjang ke depannya. Wah bagus sekali. Tenang saja Pak Qin, pameran kali ini pasti sukses besar. Pak Qin, silakan masuk. Ini benar-benar kabar gembira. Pak Qi, benar-benar anak muda yang hebat. Jika benar-benar bisa mendapatkan kerja sama jangka panjang dengan grup Dongseng. Rapat Dewan Direksi kami para senior pasti akan merekomendasikanmu sebagai ketua. Posisi ini memang cocok untukmu. Saya masih perlu banyak belajar. Beruntung punya istri yang baik. Suan. Wah, lihat. Pesenggen muda ini sangat mesra. Bagus sekali. Kedepannya. Su Lili, aku yakin kamu pasti tertarik. Kalau dicuci lagi bisa mengelupas. Masalah tadi. Terima kasih sudah pura-pura setuju kerjasama. Sebenarnya, kamu ingin balas dendam padanya. Cukup tolak kerja sama saja. Tunggu sampai dia Segalanya merasa sudah dalam lalu jatuhkan dia dengan keras. Bukankah itu lebih memuaskan? Lili, dengar penjelasanku. Cepat. APA kau jada sintologi sama Suan. Mana mungkin. Aduh, Lili. Maaf ya. Itu. Kita nonton pertunjukan yuk. Lili. Kalau bukan karena posisi ketua dewan direksi, aku sama sekali enggak mau nyentuh dia. Setiap detik bikin aku jijik. Benar? Tentu saja benar. Kau tahu. Aku cuma cinta sama kamu. Kalau begitu, buktikan padaku. Gimana mau buktiin? Paman Fang. Pertunjukan bagus akan dimulai. CEO Qin. Nona Su, kami belum menemukan Sioki. Acara akan segera dimulai. Bagaimana menurutmu? Aku juga enggak bisa menemukannya. Mungkin kita mulai saja dulu. Ya baiklah. CEO Qin, mau lihat pertunjukan bagus? Apa? Semuanya. Selamat siang. Selamat datang di pameran kali ini. Suamiku Qi Feiyu, karena ada urusan penting, tidak bisa hadir. Jadi kali ini akan aku yang memimpin. Apa sih? Rapat akan dimulai. Aku harus pergi. Istri baikmu kan sudah bilang. Kamu sedang menjalankan tugas penting. Lagi pula, tidakkah kamu ingin mencobanya? Di dalam sana ada banyak orang. Istrimu juga ada di dalam sana. Hanya dipisahkan oleh selembar kaca. Apapun yang kita lakukan, mereka tidak akan tahu. Tidakkah itu menggerahkan? Kamu benar-benar tahu. Bagaimana membuatku tak bisa menahan diri. Kalau kamu suka sensasi, biarkan aku membantu kalian. Lebih seru lagi. Semuanya barang pameran paling misterius dari grup Dongseng ada di belakang kita. Mari kita ungkap bersama.
Ini, apa yang terjadi? Qizong sedang selingkuh dengan sekretarisnya. Bukannya sedang menjalankan tugas penting, ternyata sedang selingkuh. Sungguh tidak tahu malu. Kasihan, istri resminya ada di sini. Katanya dia baru saja keguguran. Seorang CEO besar. Selingkuh di depan umum. Sekarang, kerjasama pasti batal. Direktur Fang. Pimpinan perusahaan dengan moral seperti ini, saya sangat meragukan kerja sama kita. Ini semua adalah tindakan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan panggil perusahaan kami. Keluarkan mereka berdua. Qizong. Tunggu sebentar. Apakah kamu mendengar suara apapun? Tidak ada suara apapun. Cepat berikan padaku. Qizong, kaca ini sepertinya kedap suara. Tidak akan menyaksikan pertunjukan mesum langsung hari ini. Tunggu sebentar. Apakah mereka sudah menemukan kita? Cepat, Sepit, Carry Kara, Kilyarkin mereka berdua. Mereka lagi lihat pameran. Mana sempat urus kita? Tapi, barusan kan kamu dekat sama aku. Gimana? Takut? Aku bukan takut kamu nggak berani. Biar kamu lihat. Lihat aku berani atau enggak. Kamu si imut, hancurin semua. Tarik dua imut ini keluar. Minggir, biar aku yang urus. Suan. Kalian selama ini bisa lihat kita. Kenapa? Kenapa perlakuin aku kayak gini? Aku sayang banget sama kamu. Sayang, dengar penjelasanku. Aku pukul kamu. Kamu berhenti. Sayang, dengar penjelasanku. Jangan gini dong, kamu sayang. Kamu masih berhenti. Kenapa perlakuin aku kayak gini? Juga. Sayang, Chen Qian pukul lagi. Sayang, aku salah. Qizong, ngomong apa sih? Ada ya. Mungkin. Tulus banget. Terharu. Jangan kamu pukul minggir. lagi. Aku tahu salah. Aku mohon. Bantu juga. Dia hampir mati dipukul. Memang pantas. Siapa suruh dia hianat duluan? Harus dipukul. Yugo. Aku tahu salah. Istri jangan pukul lagi. Aku tahu salah. Kakiku. Yugo. Kamu baik-baik saja. Semuanya. Maaf ya. Hari ini ada kejadian mendadak. Aku mau umumkan sesuatu di sini. Qifeiyu. Setelah ini dengan sushi. Tidak ada hubungan lagi. Dia mulai sekarang tidak akan masuk ke sushi lagi. Apa? Dikeluarkan dari perusahaan. Tidak hanya itu. Aku juga mau cerai denganmu. Cerai. Istri, dengarkan aku. Lihat, aku dapikul kamu tidak apa. Tapi, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jelaskan apa? Kamu baru saja berkhianat di sini. Semua orang melihatnya. Qifeiyu, kamu sudah mempermalukan Susi. Sampai habis. Benar, sungguh tidak tahu malu. Di siang bolong, melakukan hal seperti ini. Sepasang pria dan wanita brengsek harus dihukum. Hukuman. Tapi aku suamimu. Susi harusnya ada bagianku. Benar, Suan. Kalau kamu cerai dengan Yuga, harta apapun, saham apapun, harus dibagi Yuga setengah. Saham. Harta. Kalian benar-benar berani meminta. Lili benar. Aku adalah suamimu. Kamu ingin mengusirku dari keluarga Su. Seharusnya membagi setengah dari harta. Ini adalah hakku. Hakku. Qifeiyu. Selama bertahun-tahun, apakah kamu hidup terlalu nyaman? Apakah kamu lupa sebelum menikah apa yang kamu tanda tangani, Paman Fang? Tanda tangan apa? Ayah Suan, sebelum kalian menikah, membuatmu menandatangani perjanjian pranikah. Saham dan harta yang diberikan padamu. Semuanya didasarkan pada kesetiaanmu dalam pernikahan. Jika kamu berkhianat, semuanya akan ditarik kembali. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Tidak mungkin.
Aku tidak mungkin menandatangani ini. Kamu saat itu ingin menikahi suami yang masuk keluarga. Jadi kamu lupa apa yang kamu tanda tangani. Tidak. Tidak mungkin. Semua ini kamu yang merencanakannya. Kamu yang selalu merencanakannya. Kamu jelas-jelas hanya untuk baru uang. Bersama denganku. Awalnya ayahku khawatir padaku. Jadi dia membuatmu menandatangani perjanjian ini. Sekarang terlihat. Dia benar. Suan selalu melarangku membicarakan ini. Sebenarnya perjanjian ini, aku juga berniat membatalkannya. Aku bahkan berpikir merekomendasikanmu menjadi ketua dewan direksi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka semua ini karena kamu. Kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Ayo kita pergi. Sayang. Kamu maafkan aku. Aku salah. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mohon padamu. Sekarang aku tahu aku salah. Minggir. Saat kamu mengkhianati. Kenapa tidak tahu salah? Saat kamu menyakitiku. Kenapa tidak tahu salah? Saat kamu membunuh anak kita. Kenapa tidak tahu salah? Sekarang tidak punya apa-apa lagi. Kamu tahu salah. Tidak hanya itu. Aku juga tahu yang tidak kamu ketahui. Dari hari ini dan seterusnya. Industri ini tidak akan membutuhkanmu lagi. Kifeyu. Kamu selesai. Kamu yang selalu merencanakan ini. Kamu sudah merencanakan ini dari awal. Jangan asal bicara. Aku tidak melakukan apa-apa. Satpam. Bawa dia keluar. Benar. Semua ini karena dia. Wanita jahat. Bersulang. Untuk merayakan kemenangan besar kita. Balas dendammu pada Kifeyu. Apakah sudah selesai? Ini hanya langkah pertama. Apa rencana selanjutnya? Ngomong apa sih? Kamu belum bilang apa rencanamu. Tidak bisa diungkapkan. Untuk merayakan kebebasanku, aku mau menari. Serius dong. Tolong angkat sebentar. Cepat pulang ke rumah. Ada masalah besar. Ya Tuhan. Dari rumahku sendiri. Ini akan membunuh nenek tua ini. Aku tidak mau hidup lagi. Bibi, jangan terlalu sedih. Panggil Suan si wanita jahat itu. Keluar untukku. Mengapa dia mengambil rumahku? Semuanya. Ini adalah rumah keluarga Nona Su. Jika kalian tidak pergi, jangan silakan aku. Rumahnya apa? Aku tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ini rumahku. Benar, bibiku tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mengapa Suan hanya dengan satu kata mengusir kami? Kami tidak akan pindah. Benar, kami tidak akan pindah. Siapa yang bilang tidak pindah? Suan, kamu wanita jahat. Tidak hanya mengambil perusahaanku, tapi juga mengambil rumahku. Benar, dulu aku pikir kamu anak yang baik. Ternyata kamu licik dan sangat jahat. Suan, kamu sudah membuat Yu kehilangan perusahaan. Berbaik hatilah. Aku bilang untuk membersihkan sampah dari kamar. Mengapa mereka masih di sini? Apakah dia bilang kami sampah? Suan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kamu makan punyaku, minum punyaku, perusahaan mengandalkanmu. Orang lain menjilatmu. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Berkhianat duluan, membunuh anakku kemudian. Dan kamu. Aku hormati kamu sebagai orang tua. Pekerjaan rumahku lakukan. Pengeluaranku bayar. Tapi
Kamu tidak pantas disebut orang tua. Kamu bahkan tidak pantas disebut Kamu- manusia. Mama, kamu baik-baik saja. Aku sudah keterlaluan. Aku masih punya yang lebih keterlaluan. Sejak aku ke rumah kalian, makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari, semua aku bayar. Jika dihitung-hitung, 30 juta. Kamu maksud apa? Maksud apa? Minta kamu bayar hutang. Kartu kredit atau tunai. 30 juta. Kami mana punya uang sebanyak itu? Itu urusan kalian sendiri. Suan, jangan ngomong sembarangan. Kamu dan Yu sudah cerai. Mengapa harus bayar hutangmu? Oh iya, aku hampir lupa sama kamu. Maksud apa? Selama ini Kifeyu mengeluarkan uang untukmu. Bukan sedikit kan? Itu harta bersama, milik kami berdua. Ini tagihannya, total 1 juta. 1 juta. Masih ada. Lepaskan semua. Perhiasan berantakan dari atas ke bawah. Buang semuanya. Sekarang, kalian keluar dari kamarku. Jangan, ini semua milikku. Suan, kamu wanita jahat. Suan. Kamu wanita jahat. Pergi. Bantu aku cek bisnis keluarga Su. Suan. Kamu hebat. Ambil perusahaanku dan usir aku keluar. Jangan biarkan aku dapat kesempatan. Kalau tidak, lihat Qin Xinian datang. Selamat datang Pak Qin. Duduk. Jengga Tidak. Qin Xinian baru-baru ini terus menyelidiki urusan keluarga Su. Qin Xinian ingin mencaplok perusahaan Su. Aku tidak bilang begitu. Qin Xinian ingin mencaplok perusahaan Su. Itu bagus sekali, Suan. Masa jayamu akan segera berakhir. Katamu. Kamu punya cara untuk menjatuhkan perusahaan Su. Tidak ada. Yang lebih menjadi perusahaan Su daripada aku. Asalkan Anda mau, aku bisa membuat grup Dongseng. Mencaplok perusahaan Su. Kamu punya kemampuan seperti itu. Aku sudah lama menempatkan orang di perusahaan Su. Asalkan aku yang mengatur. Tidak mungkin perusahaan Su tidak jatuh. Baiklah, lihat saja caramu. Kalau Dongseng berhasil mencaplok perusahaan Su, maka aku. Bayarannya bisa dibicarakan. Terima kasih Tuan Qin. Cari aku buat apa? Suan. Aku kasih kamu hadiah. Itu, dan itu. Nenek tua bangka. Nyapu kemana sih? Ini, dan itu. Mama, kamu gimana? Cepat duduk. Pinggangku? Sulili, kamu kok gitu sih? Kamu kan tahu mama aku sakit pinggang. Kamu masih suruh dia bersih-bersih. Dia nggak bersih-bersih. Masa aku yang bersih-bersih? Kalian makan punya tinggal punya aku. Nggak usir kamu aja udah bagus. Kalau bukan karena kamu nggak becus, nggak dapet apa-apa. Malah bikin aku ikut kamu. Hutang sama Suan numpuk. Kamu. Anak. Mama nggak apa-apa. Lili lagi hamil. Anakku loh. Mama tenang aja. Aku udah naik couple besar Dongseng Group. Asal aku bantu mereka aneksasi Su Group. Kita bakal cepat ada uang lagi. Serius. Juga. Artinya, kita nggak cuma bisa usir Suan dari Su Group, tapi juga bisa dapat untung gede. Bagus banget. Aku udah bilang kan, orang jahat kayak Suan pasti bakal kena karma. Yo, Jangan marah. Aku juga takut anak kita tidak bisa hidup enak bersama kita. Jadi agak terburu-buru. Nak, Lili sedang hamil dengan darah keluarga kita. Jangan marah sama dia. Tapi sekarang, Setiap kali aku memikirkan Suan akan mendapat balasan, aku jadi senang. yo, Kamu hebat sekali. Tenang saja.
Suan berani memperlakukan Aku kita punya cara. seperti ini. Untuk membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang Suan sedang menyelidiki habis-habisan di perusahaan. Masih diam-diam Ketemu mengajakku. buat Suan apa? pasti akan menemukanmu. Nanti kamu bukan hanya kehilangan segalanya, tapi juga masuk penjara. Mending sekarang bergabung dengan grup Dongseng. Setelah mengurus wanita ini, kita akan hidup mewah. Apa yang tidak bisa kita dapat? Ini. Suan. Kenapa dia di sini? Mana ada Suan? Kamu salah lihat kali. Kenapa dia bisa di sini? Tapi aku jelas melihat. Kayaknya kamu takut sama wanita ini. Sampai trauma. Tenang saja. Setelah kita menyelesaikan grup Dongseng, kita berdua akan menjadi pahlawan. Apa yang tidak bisa kita dapat? Ayo pergi. Bukannya kamu mau kasih aku hadiah? Kenapa janjian di tempat seperti ini? Kamu pikir apa? Itu masalah keuangan perusahaan saya. Baru-baru ini ada sedikit saya harus menyelesaikannya. Adapun ini, nanti kita bicarakan setelah saya selesai. Lari kemana? Jangan buru-buru. Saya mengundangmu ke sini untuk membantumu menyelesaikan masalah. Mener, kami datang. Masalahnya datang sendiri. Kifeyu. Ya. Sembunyikan dulu. Mener Kin. Ini adalah Direktur Keuangan Grup Su. Mener Li Cheng. Katanya kamu punya cara untuk menjatuhkan grup Su. Ini. Tentu saja, selama ada Mener Li. Ingin menjatuhkan grup Mudah Su. sekali. Sangat yakin. Apakah ada cara yang pasti? Ini. Jika saya katakan, apakah benar-benar bisa melindungi saya? Apalagi yang kamu pikirkan, di depanmu duduk adalah CEO grup Dongseng. Dia bisa membantumu dengan mudah. Baik, saya katakan, dana yang hilang di rekening grup Su. Sebenarnya, telah saya alihkan ke pihak pemasok. Suan baru saja mengambil alih perusahaan. Dia tidak tahu tentang ini. Jadi ini sebenarnya alasan ketidakcocokan rekening perusahaan. Jadi selama kamu bersikeras, arus kas grup Su akan terputus. Ya, setelah Su jatuh. Nanti Pak Kim bisa beli grup Su dengan harga murah. Benar-benar cara yang bagus. Pak Li, aku tidak salahkan. Harusnya datang ke Pak Kin. Dengan Pak Kin yang melindungi kita. Kamu masih takut sama Suan? Ya. Aku mau daftar pemasok. Semuanya tergantung kamu. Cara ini memang bisa. Tapi bagaimana aku tahu apa yang kamu bilang itu benar atau tidak? Kalau mau aku bantu, harus kasih sesuatu yang punya nilai. Contohnya, daftar pemasok. Tentu saja. Kamu masih ragu apa? Bukannya daftar itu ada di tanganmu. Cepat kasih ke Pak Kin. Ini. Kalau ini dikeluarkan, kita tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak suka memaksa orang. Kalau kalian merasa sulit, aku tidak keberatan kerja sama lain kali. Tidak. Tidak sulit. Sama sekali tidak sulit. Tunggu sebentar. Aku peringatkan kamu, jangan merusak rencanaku. Lewat kesempatan ini, tidak ada lagi kesempatan lain. Kalau kamu tidak menyerahkannya, tidak perlu Suan. Aku akan melaporkanmu sekarang. Jangan paksa aku. Serahkan, Kifeyu. Semoga kamu tidak menyesal. Aku menyesal. Aku akan segera. Sukses besar lagi. Wanita Suan itu juga akan ke Hempaskan di bawah kakiku. APA yang perlu Kyusli. Pemimpin Kin. Ini adalah daftar pemasok. Termasuk kondisi keuangan mereka. Semuanya. Tentu saja semuanya. Rincian akun ada di sini. Memang sangat detail. Dengan ini, kita bisa meruntuhkan keluarga wanita Suan itu. Bisa kita atur sesuka hati. Rencananya sangat matang. Tapi apakah ini benar-benar berbobot? Aku sendiri tidak bisa menentukan. Harus melihat pendapat orang lain. Siapa? Keluarlah. Suan. Kenapa kamu di sini? Su. Pemimpin Su. Ternyata kamu sudah di sini sejak tadi. Kalau begitu semua yang kamu sudah bicarakan. Apakah kamu suka hadiah ini?
Suka, sangat suka. Li Cheng. Tak disangka. Masalah perusahaan ternyata ada padamu. Qi Feiyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang lain waktu? Pemimpin Qin. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Suan ada di sini? Bukankah kamu yang punya niat buruk pada grup Su dan menguasai mereka? Membantu. Ini jangan salahkan aku. Katanya, kamu punya niat buruk pada keluarga Su. Aku tidak tahu dari mana kamu dengar desas-desus ini. Tapi Suan selalu menjadi aku. Sahabat baikku. Sahabat. Bisa sahabat. Kalian berdua sudah kenal sejak lama. Si Qin, kamu berani mempermainkanku. Bisa gini. Li Cheng, kamu mencuri aset perusahaan. Aku sudah telepon polisi. Manager Su, maafin aku kali ini. Jangan telepon polisi ya. Maafin aku kali ini. Li Cheng, kamu terlibat kejahatan ekonomi. Ikut kami dulu. Aku nggak mau masuk penjara. Sudah tahu mengapa begini dulu. You can pick it up. Dengar penjelasanku. Qi Feiyu, kamu menjebakku. Kamu bakal mati mengenaskan. Kok bisa gini? Qin Senian. Suan. Kalian berdua mau menghancurkanku sampai seberapa parah? Baru senang. Qi Feiyu, semua ini akibat ulahmu sendiri. Tidak. Kalian sengaja menjebakku. Aku lawan kalian. Hati-hati. Seseorang. Bawa pergi. Kamu baik-baik saja. Darah. Qin Sinian. Dokter. Dia baik-baik saja. Kok lama bangunnya? Nona Su, sudah berkali-kali aku bilang Tuan Qin lukanya di lengan. Bukan di otak. Dia belum bangun sekarang. Hanya karena... Qin Sinian, kamu sudah bangun. Kamu. Bukan tangannya yang terluka. Kenapa? Kepalanya juga bermasalah. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku sudah baik. Bagaimana kita panggil untuk memeriksamu? Aku merasa ada yang tidak beres. Dokter. Baru saja ada di sini. Tidak, aku benar-benar baik-baik saja. Qi Feiyu mana? Orang itu tidak perlu kamu khawatirkan. Dia berani melukaimu. Pasti akan membuatnya membayar. Kamu begitu peduli padaku. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Aku peduli juga, wajar kan? Sebenarnya, Qi Feiyu ada satu hal yang tidak salah. Aku memang punya niat buruk terhadap Susi. Ah. Ya, Susi. Nama Wan. Berniat buruk. Kamu belajar kata-kata manis dari mana? Beri sedikit muka dong. Baik. Seharusnya tidak mendengar asisten. Bilang, gadis suka mendengar ini. Sebenarnya, asisten bilang, tidak salah. Kata-kata ini cukup enak didengar. Ucapan itu enak didengar. Cucu, kamu bagaimana? Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Siapa ini? Kakekku. Ini Suan. Halo. Kamu adalah pacar Sinian. Bukan, aku bukan pacarnya. Lalu kenapa tadi? Kamu memandangi orang lain. Tadi mataku kemasukan debu. Aku minta dia bantu tiup. Benarkah? Tentu saja. Iya. Kakek tiba-tiba datang buat apa? Mau apa lagi? Kamu sudah berumur berapa? Belum juga menikah. Besok mulai. Kamu harus ikut kencan buta. Ayo, kasih dia. Kencan buta. Aku. Sudah semuanya dijadwalkan. Ini. Semua adalah pilihan terbaikku. Kamu tinggal ikuti nama. Urut saja. Banyak sekali. Bercanda apa? Aku tidak mau kencan buta. Tidak mau juga harus.
Lagian kamu juga tidak punya pacar. Kamu harus ikut kencan buta. Satu persatu dicoba. Semangat. Tunggu. Siapa bilang aku tidak punya pacar? Suan ini pacarku. Apa? Kapan aku jadi pacarmu? Pura-pura jadi Anggap pacarku. saja Ini balas budi. Kamu. Iya, aku pacarnya Xinian. Kenapa tadi kamu? Kamu bilang kamu bukan pacarnya. Iya. Kenapa aku bilang bukan? Pasti. Kamu malu tadi, gak berani ngaku. Dengar aku mau dijodohin, jadi gak bisa diam ya? Pasti gitu. Iya, Xinian. Benar kata dia. Oke. Kakek. Karena aku udah punya pacar. Urusan dijodohin. Udah gak usah deh. Kalau hubungan kalian berdua benar-benar baik, ya dijodohin. Pasti gak perlu. Tapi kalau palsu, orang-orang yang dijodohin, kamu harus ketemu satu-satu. Tenang, asli. Lebih asli dari emas. Kamu, Suan, tahu apa aja? Aku cuma tahu. Waktu itu ngebantu Nona Su, terus ngebantu beberapa kali. Ternyata di rumah sakit yang bikin Xinian baik hati, ya cewek ini. Kayak sifat Xinian ini. Dia gak tahu kapan bisa sama cewek itu. Jadi serius. Gak boleh. Aku harus membantunya. Hei. Apa? Jadwal kencan kita sudah diatur. Maaf. Aku juga tidak tahu. Kakekku sengaja mengatur ini untuk menguji kita, jadwal kencan, dan menyuruh kita menonton film. Tidak apa-apa. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Kali ini aku yang akan membantumu. Bagaimanapun aku yang untung. Kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu kamu bilang, mengatur mereka menonton film. Apa ada gunanya? Menurut analisis survei pasar, dalam kondisi cahaya redup, probabilitas pasangan secara tidak sadar akan meningkat sekitar 80%. Untuk hubungan antara Tuan Chin dan Tuan Su. Membantu. Aku lihat mereka berdua tidak ada niat untuk berpegangan tangan. Tunggu sebentar. Analisis pasar tidak mungkin salah. Oh. Filmnya sudah selesai. Tidak seharusnya begitu. Tidak bisa. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Selanjutnya, apa rencana kencannya? Jalan-jalan di mall. Menurut yang aku tahu, ini adalah industri milik grup Dongsheng kan? Aku adalah Qin Shicheng dari grup Dongsheng. Cucuku, Qin Xinian dan Suan, sedang berkencan. Di mall ini, saya umumkan. Asalkan bisa mengambil foto yang bisa membuktikan mereka bukan pasangan. 1 foto hadiah 1 juta. 2 foto 2 juta. 3 foto 3 juta. Bukan ini Pak Qin Xinian. Mau ambilkan berarti kaya? Lari. Lari. Jangan pergi. Jangan lari. Pak Qin tua. Tinggi. Sungguh tinggi. Sekarang, Pak Qin dan Nona Su harus berpegangan tangan. Pak Qin jangan lari. Mereka di depan. Pak Qin, berhenti. Tunggu sebentar. Berhenti. Jangan lari. Pergi ke sana. Pak Qin tua ini, untuk membuatmu tidak segan mengeluarkan uang. Sebenarnya, kita bisa keluar. Langsung biarkan mereka ambil foto. Tidak bisa. 1 foto 1 juta. Tidak bisa biarkan mereka untung darimu. Cepat pergi. Kemana? Di sini. Pak Qin. Maaf ya, ini pasangan. Jangan bergerak. Tunggu sebentar sampai difoto. Kamu benar. Begini terus bukan solusi. Ada ide. Jangan lari. Ini ruang ganti wanita. Justru bagus ruang ganti wanita. Sekarang, apapun yang kita lakukan, tidak akan ada yang tahu. Benar.
Sekarang, apapun yang kita lakukan, bisa saja. Kamu mau bilang apa? Aku bilang, mungkin kita bisa mengubah kencan ini menjadi nyata. Kenapa setiap saat seperti ini selalu ada telepon? Halo. Baik. Lakukan saja. Berikan pukulan terakhir ke Kifeyu. Kamu tidak akan pergi lagi kan? Baiklah, Kencan. Lain kali aku ganti. Siapa? Bukan siapa-siapa, cuma si Jangan sampah pedulikan itu. dia. Berani-beraninya, dia mematikan teleponku. Suan, kenapa kamu mengikatku di sini? Kamu pikir kenapa? Jangan-jangan mau membunuhku. Kamu pikir dengan mengikatku bisa membuatku takut. Aku terlalu mengenalmu. Kamu tidak berani. Bukan tidak berani, tidak perlu. Kamu akhir-akhir ini sepertinya sangat suka topi ini. Jauhkan tangan kotormu. Suan, kembalikan topiku. Lihat gaya rambutmu. Kaldu ayamku ternyata cukup efektif. Kaldu ayam. Jadi kamu yang menyusahkanku. Jangan asal bicara. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma masukin ke dalam sup ayam. Minum banyak baru bikin ginjal rusak. Kan kamu yang terus minta minum. Kan kamu yang bohongin aku buat minum. Aku, Suan, aku nggak nyangka. Udah dari dulu kamu berniat jahat sama aku. Kamu kejam banget. Kejam. Aku cuma ikutin kamu. Kamu demi anaknya Sulili. Masukin obat ke dalam obatku. Kamu bunuh anakku. Ini namanya balas dendam. Orang jahat di perutmu itu. Mana bisa dibandingin sama anakku. Dan kamu, mending mati aja. Harusnya aku dengerin Sulili. Dari dulu bunuh kamu. Oke. Masih nggak mau sadar ya? Aku harap kamu nanti masih bisa sembreng gini. Ayo mulai. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Aku harap kamu nanti buka mata lebar-lebar. Jangan terlalu berterima kasih sama aku. Ngapain buru-buru? Lily, aku kangen banget sama kamu. Ngapain buru-buru? Nunggu apa lagi? Suara itu. I see you, Lily. Tunggu dulu. Dengar deh, ada suara apa ya? Nggak ada suara apa-apa. Kamu salah dengar. Sudah lama nggak ketemu. Cepetan kasih cium. Tunggu dulu. Nunggu apa lagi? Apakah kamu masih Kifeyu? Tidak mungkin. Kifeyu si manis itu. Entah makan apa. Sudah lama tidak beres. Aku lihat botaknya. Langsung mual. Mana bisa dibandingkan dengan kamu, yang selalu bikin aku senang. Aku suka gaya nakalmu. Tunggu. Ngomongin hal serius nih. Kifeyu sekarang uangnya habis. Suan terus minta uang sama aku. Mobil ini. Satu-satunya aset yang tersisa. Ngapain buru-buru pergi? Kifeyu, dia sama ibunya. Apa kurang baik melayanimu? Kalau bukan karena anak dalam perutmu. Mana mungkin menuruti semua keinginanmu? Jahat. Kamu tahu anak dalam perutku. You can enak Kifeyu. Masih ngomong gitu. Anak dalam perut Lily. Bukan anakku. Tidak mungkin, Kifeyu. Dia tidak akan pernah menyangka. Anak itu bukan miliknya. Tapi milikku. Aduh. Tebak.
Kalau dia tahu, reaksinya gimana? Kita tidak bilang. Mana mungkin dia tahu. Kita masih bisa pakai uangnya untuk membesarkan anak kita. Aku suka wanita cerdas sepertimu. Qi Feiyu, dia itu bodoh sekali. Sampai-sampai demi anak orang lain, dia membunuh anak kandungnya sendiri. Sungguh lucu. Si tolol itu. Apapun yang aku katakan, dia pasti percaya. Jangan bilang, kalau bukan karena dia sudah benar-benar, habis aku masih ingin terus menipunya. Tunggu dulu. Kamu merasa ada yang bergetar tidak? Kayaknya benar. Gempa? Kamu kembali. Ini kan tidak ada gempa. Kenapa bagasi? Teras bergerak. Jangan-jangan ada hantu. Apa ada hantu? Lehek dulu baru tahu. Su Lili. Suan, kenapa kamu di sini? Ini mobilku. Kamu tidak boleh mengambilnya. Ngomong-ngomong soal mobil, aku tiba-tiba teringat yang menarik. Apa itu? Lihat. Apa ini? Ini kan yang dulu kamu rusak. Monitor remnya. Kenapa kamu punya ini? Berikan padaku. Jangan buru-buru. Aku belum menyerahkannya ke polisi. Kamu masih mau menyerahkannya ke polisi? Hukuman minimal 3 tahun. Su Lili, kayaknya kamu harus masuk penjara. Masuk penjara? Su Lili, kamu tidak pernah bilang padaku kalau kamu harus masuk penjara. Aku beritahu kamu, kalau begini aku tidak bisa mengurusmu. Kamu harus berusaha sendiri. Meskipun kamu punya bukti, lalu kenapa? Selama Qi Feiyu tidak menuntut. Siapa yang bisa berbuat apa padaku? Bagaimana kamu tahu tidak akan menuntutmu? Qi Feiyu sangat mencintaiku. Kamu pasti tahu kan? Meskipun dia tahu, rem itu aku yang mengutak-atik. Dia juga tidak tega membiarkanku masuk penjara. Itu karena dulu dia tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kecelakaan, pria selingkuhan, dan anak itu. Kamu bilang kalau dia tahu segala hal ini. Masa dia masih mau melindungimu? Bagaimana kamu tahu? Bukan cuma aku yang tahu. Qi Feiyu. Dia juga tahu. Tidak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu. Kamu yang bilang padanya. Suan, kamu masih sama bodohnya seperti dulu. Meskipun kamu bilang ke Qi Feiyu, dia beko percaya sama kamu. Qi Feiyu cuma percaya sama omonganku. Dia yakin banget. Apa yang aku bilang dia percaya. Kali ini belum tentu. Kali ini beda sama bedanya? Dulu aku bilang aku cinta dia. Dia langsung percaya. Dan dia bahkan mau meninggalkan kamu sebagai istrinya. Dia bahkan mau untukku dan anak orang lain, membunuh kamu dan anak kandungnya sendiri. Kali ini juga sama. Aku cuma bohong dikit. Dia langsung percaya. Dia sangat mencintaiku. Kamu pikir bisa melawan aku? Bagus sekali katamu. Maksudmu apa? Qi Feiyu, kamu sudah tahu kan? Qi Feiyu, kamu bilang dia ada di sini. Qi Feiyu, lepaskan ikatannya. Kak Yu, bukan aku, itu Suan. Semua ini ulahnya. Aku tidak bersalah. Biarkan mereka saling menggigit. Ayo kita pergi. Kenapa? Sudah banyak yang aku lakukan untukmu. Kenapa kamu memperlakukan aku Kak Yu, seperti ini? Aku mencintaimu. Bohong. Kamu selalu membohongiku. Anak dalam kandunganmu juga membohongiku. Kak Yu, kamu membohongiku dengan sangat kejam. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pak Su. Qi Feiyu dia. Sudah aku bilang, jangan bicarakan lagi apapun tentang dia. Dia tidak layak sedikit pun waktuku. Tapi Qi Feiyu dia sudah gila.
Ngapain sih? Ci, ayo. Janji kencan sama aku. Kapan mau ditepati? Kakekku sudah sangat mendesak. Tunggu pameran ini selesai. Aku akan pertimbangkan. Semuanya, selamat siang. Ada yang mau aku umumkan. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su akan bersama kalian semua masa depan yang baru dan kehidupan baru. Bersulang.